Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sofwa Anissa dengan NIM 1204020143. Di sini saya akan menjawab mengenai ujian tengah semester mata kuliah Etika Dakwah. Di sini saya akan menjawab atau menjelaskan mengenai etika secara bahasa. Etika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang memiliki arti dalam bentuk tunggal, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak memiliki pengertian adat, kebiasaan. Sedangkan etika secara istilah memiliki pengertian standar-standar moral yang mengatur perilaku serta bagaimana seseorang bertindak dan mengharapkan orang lain bertindak. Kemudian etika ini juga merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan mengenai kesusilaan. Sedangkan kata dakwah berasal dari kata kerja da'a yad'u dakwatan, yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil. Sedangkan secara bahasa atau etimologis, dakwah ini berasal dari kata al-nida yang memiliki pengertian menyeru dan memanggil. Sedangkan menurut istilah dakwah berarti mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala serta menyeru kepada kebiasaan baik dan juga meninggalkan atau melarang dari kebiasaan yang buruk supaya mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kemudian etika dakwah secara sempit memiliki pengertian tata krama, adab, dan kesopanan dalam berdakwah, baik dalam tampilan, perkataan, dan perbuatan seorang dai dengan nilai baik dan buruk. Sedangkan secara istilah luas, pengertian dari etika dakwah ini merupakan ilmu yang mempelajari aspek-aspek mendalam dari perbuatan dakwah serta keputusan-keputusan tindakan dalam dakwah, mempertanggungjawabkan moral dalam dakwah, serta melahirkan suatu pengetahuan dalam membangun akhlak dakwah dari aspek etika itu sendiri. Kemudian etika dakwah ini pada seorang dai merupakan kode etik dakwah atau cara atau aturan bagi dai agar melakukan dakwahnya dengan baik secara nilai dan etis dalam dakwahnya. Kemudian ruang lingkup dalam etika dakwah ini terbagi menjadi 3, yakni ada kerangka analisis objek, pandangan, nilai. Kemudian ada kerangka analisis aktivitas menilai. Kemudian ada kerangka analisis perbuatan dakwah. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mengenai penjelasan landasan etika dakwah beserta dalil Al-Qur'annya. Di sini landasan etika dakwah terdiri dari 4 landasan. Yang pertama, landasan teologis. Landasan teologis ini terdapat pada Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala hulukin adim, yang berarti dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Landasan teologis ini dalam dakwah adalah keyakinan bahwa keimanan seseorang tercermin dari akhlak yang baik. Semakin baik akhlaknya, maka semakin sempurna imannya dan semakin besar kecintaan Allah kepadanya. Jadi dakwah oleh karenanya harus disampaikan dengan akhlak mulia sesuai dengan teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan landasan teologis ini juga menjelaskan bahwa ciptaan Allah yang paling dicintai adalah orang-orang yang beriman dan yang paling sempurna imannya serta
serta memiliki akhlak yang baik. Kemudian selanjutnya ada landasan filosofis. Landasan filosofis ini landasan yang terdapat pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun, yang berarti dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa landasan filosofis ini berpusat pada tujuan dan makna keberadaan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta menyebarkan kebenaran dan kebaikan. Juga menunjukkan kepada manusia bahwa kehidupan manusia tidak luput dari ibadah dan dakwah, dan juga mengajak orang lain untuk menjalani hal kebaikan itu. Mengapa dalam landasan filosofis ini harus merujuk pada manusia yang beretika dan bermoral? Karena manusia memiliki unsur, yakni benda hidup atau berkembang yang memiliki nafsu, akal, dan juga moral. Kekuatan moral ini dalam landasan filosofis dibutuhkan untuk mengendalikan akal dan nafsu sehingga kehidupan manusia menjadi lebih bermakna dan baik. Karena manusia sendiri makhluk yang berakal, segala perbuatan dan tindakan dan perkataannya harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Kemudian landasan filosofis ini mencerminkan perbuatan manusia yang berakal yang senantiasa dinilai serta perbuatan yang bernilai menjadi kehidupan manusia menjadi bermakna. Jadi hidup manusia tidak hanya sekedar melangsungkan perkembangan dari manusia itu sendiri, tetapi juga bagaimana dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara, dan antar kemanusiaannya. Kemudian yang ketiga ada landasan historis. Landasan historis ini memiliki dalil Quran dari Quran surat Yusuf ayat 111 yang berbunyi laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, yang berarti sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Landasan historis ini memiliki makna sejarah panjang yang dicontohkan oleh para nabi dari Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya menghadapi tantangan dalam menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Kemudian landasan yang terakhir, landasan keempat adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, yang berarti serulah manusia kepada jalanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dalam landasan sosiologis ini, dakwah harus memperhatikan kondisi masyarakat yang dihadapi. Jadi setiap manusia memiliki karakteristik sosial yang berbeda-beda sehingga harus diperlakukan hikmah dalam dakwah agar memiliki ketertarikan tersendiri mengenai dakwah itu sendiri. Jadi landasan sosiologis ini berhubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang hidup bersama-sama dengan manusia lain dan membutuhkan satu sama lain. Jadi dalam landasan sosiologis ini mencakup semua hal mengenai moral yang mutlak yang berlaku bagi manusia dalam kehidupan bersama, dan juga manusia
adalah makhluk yang memiliki budaya atau makhluk yang berbudaya. Jadi kebudayaan hanya akan bisa tumbuh dalam kehidupan bersama-sama. Jadi landasan sosiologis ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan hidup bersama dengan manusia yang lainnya. Jadi juga makhluk berbudaya merupakan hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Jadi landasan sosiologis ini adalah landasan yang mencakup kehidupan manusia di kalangan makhluk hidup lainnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dan teori etika dakwah. Pendekatan ini menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang disepakati para ulama yang bersumber dari ajaran Islam, Al-Quran, hadis, sirah nabawiyah, dan pemikiran atau pemahaman para ulama. Nah, dalam dakwah etis yang berfokus pada penyampaian yang penuh hikmah dan kelembutan, serta menggunakan metode dengan kondisi sosial dan psikologi mat'u atau objek dakwah. Nah, dalam teori etika dakwah ini, menurut Al-Quran dan hadis, dakwah harus dilakukan dengan hikmah atau bijaksana, mau'izatul hasanah atau pengajaran yang baik, mujadalah, diskusi yang terpuji. Nah, pendekatan ini melibatkan kesabaran serta keteladanan dan penggunaan bahasa yang lembut tanpa merendahkan satu sama lain. Kemudian menurut sirah nabawiyah, mengikuti contoh dakwah Rasulullah SAW yang memilih metode berbeda sesuai konteks. Jadi beliau melakukan dakwahnya sesuai konteks, bisa lembut dan juga bisa tegas. Jadi tergantung kondisi. Kemudian menurut para ulama, etika dakwah memperhatikan kepentingan dan kebutuhan mad'u, misalnya menolak kerusakan lebih utama daripada mencari manfaat. Kemudian penjelasan mengenai norma dan jenis-jenisnya, urf dan jenis-jenisnya, kemudian landasan Al-Quran sebagai landasan urf. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai norma dan jenis-jenisnya terlebih dahulu. Jadi norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi norma memiliki 4 jenis. Yang pertama, norma agama. Jadi norma agama ini berdasarkan ajaran agama yang bersifat mutlak. Jadi pelanggarannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan agama. Kemudian adanya norma hukum. Nah, berdasarkan norma hukum ini, aturan hukum suatu negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara itu sendiri. Nah, kemudian ada norma keasusilaan. Norma ini berdasarkan hati nurani yang menentukan baik atau buruknya suatu tindakan. Kemudian adanya norma kesopanan. Norma kesopanan ini berdasarkan aturan perilaku sosial yang berlaku di masyarakat, seperti cara berpakaian dan bersikap. Kemudian urf ini berasal dari kata arofah yang berarti kebiasaan baik yang dikenal dalam masyarakat. Nah, menurut para ahli, urf adalah kebiasaan yang dikenal dan dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus. Nah, jenis-jenis urf ini berdasarkan objeknya. Ada urf lafzi dan juga urf amali. Urf lafzi ini menjelaskan mengenai kebiasaan masyarakat dalam penggunaan bahasa. Kemudian urf amali ini adalah kebiasaan dalam perbuatan atau muamalah. Yang kemudian jenis urf berdasarkan cakupannya.
ada urf am dan juga urf khas. Nah, urf am ini menjelaskan mengenai kebiasaan yang berlaku secara umum. Kemudian kalau urf am ini menjelaskan kebiasaan khusus yang berlaku di daerah atau suatu tempat tertentu. Dan kemudian jenis urf berdasarkan keabsahannya ada urf sahih dan urf fasid. Urf sahih ini menjelaskan mengenai kebiasaan yang sesuai dengan syariat. Kalau yang urf fasid ini menjelaskan kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Kemudian landasan Al-Quran. Urf terletak pada Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin, yang artinya jadilah pemaaf, perintahlah atau orang-orang pada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai akhlak-akhlak dai. Yang pertama, bersikap lembut, kemudian tidak kasar, pemaaf, memiliki tekad kuat, serta tawakal. Terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 109 yang berbunyi fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddon ghalidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil faida azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad SAW berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, memohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kemudian penjelasan mengenai tentang penampilan dan kepribadian dai. Penampilan terbagi menjadi penampilan ada pada penampilan luar fisik, yaitu penampilan yang menarik berperan penting dalam daya tarik seorang dai, meliputi seperti pakaian yang rapi, serasi, dan penampilan fisik yang sehat. Dai juga dianjurkan menjaga fisik melalui olahraga, pola makan teratur, serta penampilan busana yang sesuai untuk menambah daya tarik mat'u. Kemudian kepribadian itu merupakan penampilan dalam dai. Jadi kepribadian atau penampilan dalam ini melibatkan sikap dan sifat dai saat berinteraksi. Jadi kepribadian ideal seorang dai ini mencakup keramahan, terus pengendalian emosi yang baik, serta sopan santun. Nah, seorang dai ini juga harus memiliki akhlak yang baik agar dakwahnya lebih efektif, karena mat'u cenderung lebih terpengaruh oleh sikap dan perilaku yang mereka lihat daripada hanya apa yang didengarkan. Jadi dai harus bisa menjadi teladan yang baik untuk mat'u tersebut, karena penampilan luar dan dalam yang baik secara keseluruhan akan mendukung keberhasilan keberhasilan dakwah seorang dai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.